Oke ya, siang ya. Saya ingin menjelaskan kumpulan-kumpulan Al-Quran dan hadits ya, yang kocak-kocak lucu-lucu ya. Contohnya ini ya, di Abu Daud ya, hadits Abu Daud 3301 ya, mengatakan ya bahwa Bani Israel ini ya, bahwa binatang melata itu adalah Bani Israel yang diubah menjadi hewan melata di bumi ya. Dan Muhammad nggak tahu binatang hewan apakah itu, tapi dia ngomong itu yaitu hewan melata. Maka beliau tidak makan dan tidak melarang ya. Jadi siapa yang mau tapi anehnya ya, di ayat yang ini ngomong dia tuh seekor biawak. Nah, tapi beliau ini menganggap biawak itu adalah titisan Bani Israel ya, yang berubah menjadi binatang melata di bumi. Lucu ya. Maka beliau tidak makan dan tidak melarang. Jadi dia juga nggak makan, tidak melarangnya ya kalau ada orang mau makan. Oke, kita di Abu Daud 3417 ya. Ini mengatakan ya, Atta melanjutkan, orang-orang yang menjawab, burung hantu yang berteriak itu sebenarnya arwah. Oh, burung hantu itu ada arwah bagi Al-Quran ya. Arwahnya orang-orang ya, yang berteriak ya. Padahal itu bukan nyawa manusia tuh ya. Jadi burung hantu itu bukanlah manusia ya, dia itu adalah arwah ya. Dan sesungguhnya hama adalah binatang melata. Hama ini ya, nggak tahu ini hama ini termasuk keturunan dari iblis atau hama sebuah tempat daerah, nggak tahu maksudnya apa. Apa mungkin ini keturunan iblis ini mungkin ya, karena hama ini pernah berjumpa dengan Nabi Nuh ya. Ya, lucu kan? Oke, kita di hadits Bukhari 3668. Ini ya, ada 5 jenis hewan melata yang siapa membunuhnya tidak berdosa sekalipun sedang irham ya, yaitu kalajengking, tikus, anjing galak, burung gagak, dan burung raja wali. Menurut sains ya, katanya Al-Quran untuk sains ya, apakah tikus, anjing galak itu binatang melata? Ditambah burung gagak dan burung raja wali. Kalau tikus, anjing galak itu melata itu sudah goblok. Apalagi burung gagak sama burung raja wali itu tambah idiot, ya kan? Kalau kalajengking melata oke lah, memang ya. Tapi tikus, anjing galak, burung gagak, lucu kali kan? Oke, ini di hadits Tirmizi ya, 3215 ya. Ini ada ya, sesungguhnya di surga terdapat pohon jika seorang pengendara di bawah naungan selama 100 tahun ya, tidak mampu menyeberangi. Danau apa nih? Sorry salah ya, di hadits Ibnu Majah ya, 3215 ya. Ini Rasulullah SAW melarang membunuh 4 jenis binatang melata: semut, lebah ya, hudhud itu burung ya, dan surat ya, sejenis burung pipit. Lucu sekali nih, binatang melata itu adalah lebah, hudhud, dan surat, sejenis burung pipit. Menurut saya nggak mungkin itu, katanya Al-Quran sains kok amburadul kacau gini. Dan ini hadits Ibnu Majah ya, 3222 ya. Ini ya, ketika Ibrahim ya dilemparkan dalam kobaran api, tidak ada satupun dari binatang melata yang tidak berusaha mematikan api. Ngapain seorang nabi berharap minta tolong dari binatang melata ya untuk mematikan api? Terus kecuali cicak. Nah, tapi cicak ini aneh, dia berusaha menghembuskan api agar tetap menyala. Berarti ini cicaknya provokator ya, lucu kali nih, dongeng sekali. Jadi cicak itu nyebut biar apinya semakin membesar dan Ibrahim itu tersiksa. Maka inilah Muhammad itu benci dengan cicak dengan membuat alasan-alasan cicak itu adalah mata-mata setan ya, dan cicak ini adalah seorang provokator lah, makanya disuruh membunuh ya. Bahkan sekarang siapa ada ayat yang mengatakan
jika cicak itu kalau dibunuh akan mendapatkan pahala seberapa, 10, makin banyak semakin banyak pahalanya. Kan konyol kali itu. Oke, kita dihitung aja ya. 45:6 ya. Alaihissalam kemudian ia menandai wajah setiap orang mukmin ya dengan tongkat dan memukul hidung orang kafir dengan cincin. Wah, aneh. Kalau di Alkitab ya, pada ada akhir zaman ya akan ditandai dahi di apinya, yaitu Roh Kudus ya. Tapi kalau bagi Islam itu adalah ditandai oleh wajahnya orang mukmin itu dengan tongkat dan memukul hidung orang kafir ya dengan cincin. Maksudnya untuk apa? Konyol kali, sehingga orang-orang yang di rumahnya di dekat air berkumpul, lalu binatang tersebut berkata, ini adalah mukmin, yang ini berkatalah kafir. Aduh, binatang mengatakan keluar dari membawa cincinnya Sulaiman bin Daud itu kali ini. Dan mengatakan kalau di kiamat juga ada ayat-ayat kalau Dajjal akan keluar ya bersama binatang-binatang melata keluar dari neraka itu. Gila, kayak film ya, luar biasa dongengnya. Oke, kita di hadits Muslim ya 793 ini mengatakan ya, apa yang memutuskan sholat? Perawi berkata kami menjawab wanita dan keledai. Ini pernah dibahas sih. Ada juga kalau Rasulullah ngomong yang memutuskan sholat itu adalah wanita sama keledai ya. Jadi makanya wanita kasih penghalang waktu sholat ya. Nah makanya kata Aisyah berkata gini, apakah wanita itu ada hewan melata yang jelek? Dia Aisyah ini sadar ya, ayat-ayat yang telah dibuat oleh Rasulullah itu sangat aneh gitu. Bahkan pernah Aisyah itu ngomong gini, apakah ada cara biar aku tidak menyusui orang dewasa gitu. Tapi Rasulullah tuh ngomong bukan kasih cara, tapi ngomong cuma bilang kamu nggak boleh menyusui budak laki-laki atau wanita. Lah konyol, sama aja suruh menyusui terus. Dia sedangkan ingin tahu cara bagaimana ya aku nggak menyusui orang dewasa terus. Jadi istri-istrinya Nabi Muhammad ya disuruh menyusui ke orang dewasa untuk apa? Untuk biar menarik umat-umat gitu loh. Gitu. Jadi biar umat-umat masih senang dan gembira gitu loh untuk menjadi pemeluk agama Islam dan tetap mempercayai Muhammad itu adalah Nabi. Bahkan surga pun dijual per kapling. Jika ada orang memilikinya, ada ayatnya itu. Nah kan Aisyah ini berkata, apakah sejelek itu wanita itu seperti hewan melata? Tapi saya pernah melihat ya, nih ya, aku melihat diriku sendiri ya, tidur melintang seperti jenazah. Dia tidur di depan Rasulullah dan ketika dia sholat tidak dipakai pembatas. Jadi Rasulullah Muhammad itu ngasih ya ayat hukum-hukum, tapi dia langgar sendiri. Banyak kok yang dia langgar. Makanya Aisyah itu sering berkata gini apa? Ini untuk menyindir betulnya. Tanpa disadari orang yang menulis Al-Quran ini ya, hadis ini, dia nggak menyadari kalau Aisyah itu menyindir Rasulullah. Nggak sesuai dengan omongannya. Katanya ini membatalkan ya kalau kita sholat di depannya atau sebelahnya wanita yang tidak ditutupi oleh kain. Ini malah Rasulullah sholat di depan hadapannya Aisyah. Bahkan Aisyah pernah menyindir juga, beliau berpuasa tapi dia mencium mulutku dengan lidahnya. Berarti itu aslinya menyindir gitu loh. Biar orang-orang yang baca Al-Quran ini pada sadar gitu loh. Oke, kita di hadits Muslim lagi ya 3553 ya. Ini mengatakan ya, bila kamu istirahat dalam perjalanan malam hari, jauhilah jalan raya, karena jalan raya itu tempat hewan melata dan serangga-serangga di waktu malam. Kan konyol ya jelas pastilah orang istirahat itu nggak mungkin di tengah jalan raya, apalagi di pinggir jalan raya kan, karena banyak lalu lalang di sana. Ini malah ditambahi tempat lalu layang tempat lewatnya hewan melata dan serangga-serangga. Jangankan di jalan pinggir raya, jalan raya, di tengah hutan dimanapun nyamuk ada, serangga-serangga banyak. Kan konyol kali ini ya. Jika kalian melewati padang rumput, maka biarkanlah unta kalian memakan makanan di muka bumi. Ya iyalah, masa gak boleh makan? Hadis apaan ini yang gak penting-penting diperjelaskan, seolah-olah umatnya itu goblok.
Jika kalian mengadakan perjalanan di musim kemarau, maka percepatlah perjalananmu. Ya jelas lah. Ngapain Muhammad ngajari orang yang umatnya yang lebih pintar pada dia? Yes. Oke ya, ini juga ya. Ini tentang salah ya, bentar. Oke, kita di hadis Muslim ya 4121 ini mengatakan ya, tidak ada penyakit yang menular secara sendirian tanpa izin Allah ya. Nah, semua ini takdir ya. Tidak ada pengaruh tanda-tanda bahaya suara burung dan tidak ada hantu ya. Ini mengatakan ya, Asafar adalah penyakit perut ya, yang mengatakan bahwa binatang melata yang ada di perut ya, cacing ya, binatang melata ya, luar biasa. Oke, kita di Tirmizi ya, Tirmizi 10:27 ya, ini mengatakan ya, Rasulullah SAW mulai menggauli Aisyah ya pada umur 9 tahun ya. Jadi dia dinikahkan 6 tahun dan umurnya Aisyah 9 tahun ya. Dia mengatakan dia sudah balik. Nah, ini yang mengatakan sudah balik itu adalah Rasulullah sendiri ya. Dan Aisyah pun percaya ya. Ya. Dan waktu dibawa ke rumah tuh Aisyah sambil membawa boneka. Nah, boneka itu adalah haram bagi orang Arab ya, main boneka, kecuali dia belum akil balik. Nah, dia dimasukkan ke kamar pada Aisyah membawa boneka, berarti kan belum akil balik. Nah, ini akal-akalannya bulusnya Muhammad ini. Nah, sedangkan Aisyah itu ya berumur 6 tahun, itu Muhammad tuh umurnya 54 tahun. Bayangkan. Jadi umur 57 tahun Muhammad ini, dan waktu meninggal Aisyah berumur 18 tahun dan Nabi Muhammad itu umur 63 tahun ya. Luar biasa ya, kakek-kakek ya. Kalau Anda sendiri mau nggak anaknya umur 9 tahun dinikahi kakek-kakek umur 59 tahun? Wah, aku sih nggak mau, ogah bos, kasihan, dirudal, sakit sekali, menderita pendarahan. Kita di hadits Abu Daud ya, nomor 2936 ya, ini mengatakan ya, Allah berfirman itu berarti Allah yang berbicara, bukan Muhammad ya. Aku adalah pihak ketiga dari orang yang bersekutu selama tidak ada salah seorang di antara mereka yang berkhianat pada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya. Ini mengatakan bahwa bukan yang berkhianat itu yang mensekutukan itu adalah umat muslim, bukan. Ini adalah sahabatnya Allah ini memiliki sahabat ya yang berkhianat pada dia ya. Nah, yang kita ketahui adalah Arab pagan dulu itu adalah Tritunggal ya. Dulu itu ada Allah ya. Allah itu ilah ya, nama sesembahan ya. Dan
Allah itu adalah bulan sabit. Nah, kalau Al-Alad ya anaknya Allah itu ya pada zaman pagan dulu itu adalah bintang sore ya, makanya kubah masjid itu ada bulan sabit sama bintangan. Nah sekarang dihilangkan kan karena ketahuan. Dan Al-Uzza itu adalah dewi kekuasaan ya, yang juga berkuasa untuk kubus ya, semua yang berbentuk kubus di India itu juga ada dewi kubus ya. Nah itu sama Arab itu juga ada kubus ya. Dan Manat itu adalah dewi waktu atau takdir. Makanya Islam itu percaya dengan takdir ya, bukan seperti Alkitab kehendak ya. Nah jadi ini mengatakan ya Allah ini adalah disekutukan, dia punya sahabat ya, sahabat sesama-sama Tuhan ya, sama-sama Allah ya, dia dikhianati ya. Akhirnya Islam itu dimodif ya sama Muhammad itu ya, biar yang Arab pagan itu mempercayai Muhammad itu adalah nabinya ya, dengan tidak membuang Arab pagan dulu, yaitu makanya tetap dijaga itu Ka'bah sama batu Hajar Aswad itu ya. Bahkan batu Hajar Aswad itu di hadits pun mengatakan ketika waktu Muhammad mengaku dirinya itu dipanggil sebagai nabi, dia bilang kalau Hajar Aswad itu memberikan salam kepada Muhammad, halo salam, assalamualaikum nabi gitu. Dan biar percayalah kalau orang-orang sesembahan pagan itu percaya dengan Muhammad ya. Tapi ada sebagian yang percaya, makanya mengatakan Al-Quran itu adalah seperti dongeng-dongeng terdahulu yang Arab ada ya, mengatakan adalah orang yang percaya dengan Al-Quran itu adalah orang gila, dan ada hadisnya juga ya. Makanya jadi dimodif sama Muhammad, Islam itu tetap Tritunggal, tapi Tritunggalnya beda. Allah yang telah dikhianati oleh sahabat-sahabatnya Al-Uzza dan Manat itu yang termasuk anaknya yang dipakan dulu, dan menjadi sama Jibril sama Muhammad, jadi Tritunggal. Jadi Tritunggalnya Islam sekarang adalah Muhammad, Allah, dan Jibril. Makanya setiap hadits maupun di Al-Quran ada kata-kata kami. Beda dengan Alkitab. Alkitab mengatakan aku, ya kan? Jadi tidak ada kata-kata lain. Kalau kami kan berarti kan banyak, ya kan? Nggak satu. Nah itu tadi. Oke ya, kita ke hadits Abu Daud ya 3583 ya. Ini mengatakan ya seorang laki-laki banci masuk menemui istri Muhammad ya. Bahkan istri Muhammad ini kadang-kadang sering memasukkan banci-banci ya. Bahkan mengatakan juga ya, waktu Muhammad mengeluarkan laki-laki banci itu ke padang pasir dan datang setiap hari Jumat untuk mencari makan. Karena sebelum itu ada orang tanya, wahai Rasulullah, bagaimana jika laki-laki banci itu mati kelaparan? Terus dia ngomong, dia boleh memasukkan hari Jumat untuk makan ya. Ya boleh, pas setiap hari Jumatan ya, boleh dia dikasih makan 2 kali. Jadi LGBT homo itu sudah ada di zaman Muhammad ya, bukan di zaman sekarang ya. Ini Abu Daud 4280 juga ya. Pernah didatangkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam seorang banci yang mewarnai kuku tangannya ya. Rasulullah, orang yang menyebabkan orang itu dihukum ya, diasingkan ke tempat yang bernama Naki ya. Padahal ini sering berbeda-beda. Hadits mengatakan ini, nanti hadits yang lain nanti mengatakan ini ya. Bahkan ada orang makmum ya di ini, di Bukhari 654 ya, makmum ya, dianu banci dan ketahuan ya, dan jadi benarkan bermakmum di belakang seorang banci kecuali dalam keadaan sangat terpaksa. Masa sudah dilarang ya, tidak dibenarkan, tapi pakai kecuali dengan keadaan sangat terpaksa, berarti tidak apa-apa. Mungkin dengan membayar juga nggak apa-apa, karena bagi zaman dulu tuh orang jadi makmum tuh wah luar biasa, jadi imam tuh berebutan, muka pun bayar gak masalah. Bahkan Umar pun tuh seorang homo ya, dia mengakui dia punya penyakit di bagian pantatnya ya, lubang pantatnya, tapi akan merasa enak dan sembuh kalau kena diolesi air mani. Itu alasan doang, biar dia tuh pengen disodomi.
ada ayatnya itu, hadisnya itu di Bukhari 5437. Dia mengusir-ngusir banci, tapi sebetulnya ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berada di sisinya, sementara di rumah dia ada banci, ya kan? Gak sesuai dengan omongannya. Yang hadis ngomong begini, nanti yang lain berbeda. Oke, ini di Abu Daud 175 ya. Tali pantat adalah kedua mata, maka barang siapa yang tidur hendaklah dia berwudu. Jadi tali pantat itu ya ada kedua mata ya. Jadi kalau mau tidur kamu harus wudu dulu ya. Luar biasa. Ini ya Abu Daud 495 ya, mengatakan ya, ini ada seorang imam ya, celananya di sarungnya itu ditambal ya, yang sobek itu. Tapi waktu bersujud sobek lagi ya, pantatnya jadi terlihat. Ini lucu kan, ini hadis apa diare ini. Ini ya di hadis Abu Daud 1918 ya. 1918 ini mengatakan bagaimana cara mengecek itu anak asli atau anak selingkuhan. Tuh caranya ngelihatnya gini. Kalau dia melahirkan anak bermata hitam ya dan berpantat besar, maka aku tidak melihat selain suaminya telah jujur ya. Berarti orang suami ini jujur ya. Jadi itu nggak selingkuh ya. Ya. Nah, ini juga sama ya. Ini di Abu Daud 1923. Ini kok dalam perkataan-perkataan hadis ini berarti mengatakan ya, ini anak ini berarti ini zamannya Muhammad dulu ya, sahabat-sahabatnya tuh suaminya istrinya tuh bisa tukar-tukaran ya. Maksudnya aku tukar sama istrimu yang ini, aku tukar sama istrimu yang ini. Kenapa dia bisa membeda-bedakan? Oh ini anaknya ini anaknya ini, kan konyol kalau nggak pakai sistem gituan ya. Gak saling tukar-menukar istri pasangan kan. Kenapa harus pakai gini ya? Nih kalau ini ya mengatakan ya, ini ya anak yang berkulit coklat sawo matang, berambut keriting, anggota badan besar, betis besar, dan pantat besar berisi itu adalah milik orang yang dituduh berbuat zina dengannya ya. Kemudian wanita itu melahirkan kulit coklat sawo matang, berambut keriting, anggota badannya besar, betis besar, tempat besar berisi, itu berkata seandainya tidak sumpah aku tidak akan ada urusan ya. Itu adalah anak itu tersebut menjadi pemimpin mudar ya. Inilah kalau tukar-tukaran pasangan yang gini nih ya. Ini di Abu Daud ya 2779 ya. Ini waktu mensalatkan jenazah ya, Anas ini berdiri di sisi pantat jenazah itu ya untuk mensalatkan. Jadi harus dipaskan ke posisi bagian pantatnya ya. Tapi ada jenazah laki-laki dan sisi pantat jenazah wanita ya. Pokoknya kalau mau menyolati jenazah itu harus di sebelah pantat ya. Dan juga ya ada peti jenazah sehingga imam berdiri berhadapan dengan pantatnya sehingga ia menutupinya dari orang-orang ya. Mensolatkan jenazah wanita di sisi pantatnya. Luar biasa. Dan juga nih ya Abu Daud 3297 ya. Tahala menyuruhku untuk mengirim bagian pantat kelinci kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Lalu ia membawanya dan beliau menerimanya. Karena umat-umatnya tahu kalau Muhammad ini senang pantat ya. Dikasih pantatnya kelinci, pantatnya rusa, sebuah pantat lah. Dan ini di Abu Daud 3365 ya. Rasulullah berbekam pada sisi pantatnya karena penyakit cacar yang beliau derita. Nah, kakek-kakek kena cacar ya, aneh ya. Biasa cacar itu waktu muda ya, ini waktu tua kena cacar ya. Terus kedua dia pernah ada sebelumnya itu mengatakan orang yang berbisnis alternatif itu tidak halal ya, seperti berbekam ini juga halal, tapi sendiri dia pakai bekam, kan konyol itu Muhammad ini. Oke ya, di Ahmad 18639 ya mengatakan ya, ini ada orang ya tidur ya dengan menunjukkan wajahnya dengan pantat yang enggak diselimuti oleh kain, ini pantatnya kelihatan ya, langsung ditendang sama Muhammad ya.
Beliau bersabda itu adalah posisi tidur yang paling dibenci Allah. Salah kateli. Oke, ini di Ahmad 194444. Ini sama nih kayak yang di seorang imam ya, menambal sarungnya ya. Langsung dia bersujud, langsung tambalannya terbuka, kelihatan pantatnya ya. Ini tutupilah dari pandangan kami belakang pantat imam kalian. Salimah berkata, lalu kaumku menjadi jubah untukku. Salimah menyebut saat itu dirinya sangat gembira sekali. Konyol. Ini di hadits Ahmad ya, 21429. Ini lucu nih ya, ada orang pakai baju ya, yang menggunakan baju yang bila wajahnya ditutupi pantatnya kelihatan. Berarti berarti pakaian yang panjang itu kalau nutupi mukanya pantatnya kelihatan, kalau dituruni mukanya kelihatan. Tapi sementara tidak mau dikenali. Ini masa pakai baju zaman yang panjang itu ya, kayak gaun itu, tapi gaun mini mungkin ini. Oke, ini di Bukhari ya, 3257. Ini ada kaum muhajirin ya, laki-laki yang pandai memainkan senjata ya. Lalu dia memukul pantat seorang sahabat An-Hasar ya, sahabatnya Nabi ya. Dan Hasar marah ya. Aku nggak tahu ya, kaum muhajirin ini adalah kaum homo atau memang dia melihat seorang sahabatnya Muhammad ini adalah sahabat Ansar ini seorang bencong ya. Kita nggak tahu ya kenapa tiba-tiba pantatnya dipukul. Lucu kali ini. Ini ya di hadits Bukhari 4378 ya. Ini ya. Jika yang melahirkan seorang bayi, seorang mata hitam berpantat besar dan kaki yang gemuk, maka bayi itu adalah anak Syarik bin Sabah ya. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi. Kenapa ada kata-kata gini? Berarti sama kan, membetulkan kalau bahwa zaman Muhammad dulu, sahabat-sahabatnya dan yang orang-orang muslim dulu, istrinya itu ditukar-tukar ya. Maka untuk menentukan anaknya itu bagaimana ya jangan cara gini ya. Kenapa ada ini? Kalau memang dia menikah hanya satu orang aja, tidak ditukar-tukar, apa pakai ini anaknya ini, ciri-cirinya gini, badan ya. Itu saat kita ketahui itu. Dan logikanya pasti gitu. Ya. Oke, ini di Bukhari 6583 ya. Ini mengatakan ya, pada hari kiamat tidak akan tiba ya. Hari kiamat nggak akan muncul ya sebelum ya pantat-pantat wanita Daus berjoget pada Zulgaulasa. Iya, joget tarik mang. Hihi. Oke, di hadits Darimi ya 645 ya. Ini laki-laki ini Muhammad ini sering menjelek-jelekan Musa ya. Satu contoh ya, Musa dibilang di haditsnya itu dia kena penyakit hernia ya, karena dia malu mandi bersama. Terus mengatakan Musa itu bajunya dicuri batu, dibawa lari sama batu ya, sehingga Musa mengejar dengan telanjang ya, dan sebagainya ya. Dan Musa mendatangi Adam ya, sambat, kenapa Adam kamu berbuat ini, kita dosa gini. Langsung Adamnya berkata, ini semua ini karena takdir dari Allah gitu, ini ya, lucu gitu loh. Dan sekarang ya, ini ya, waktu angin kencang menerpa melekat pakaiannya pada punggungnya, lalu nampaklah Musa alaihissalam melakukan pantatnya. Dia adalah seorang wanita yang memiliki pantat yang besar. Nah, ini Muhammad ini horny nih sama Musa ini. Jadi Musa datang gitu ya, sambil gaunnya itu ya, kayak baju gaun ya zaman dulu ya, kena angin tuh pantat belahannya Musa tuh kelihatan banget loh. Dan mengatakan dia tuh seorang wanita memiliki pantat yang besar. aduh, menundukkan pandangan ketika sabarannya melemah. Waduh, konyol. Oke ya, ini di Ibnu Majah 350 ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mencuci pantatnya 3 kali. Gini adalah masa hadits. Kalau kami lakukan hal itu hingga kami dapatkan obat dan kebersihan. Nah, ini kata-kata ya, mencuci pantatnya terus tiba-tiba sampai melakukan hal itu sehingga kami dapat obat. Nah, ini kenapa nih? Kena penyakit anus kah atau bagaimana ya, sehingga dia sampai dibersihkan sampai kita mendapatkan obat dan kebersihan. Ini konyol ya.
nggak disebutkan ini, tapi jelas pasti dari kata-katanya ini pasti kena penyakit. Nah ini Ibnu Majah ya 2056 ya. Ini untuk mengetes apakah wanita ini berzina atau tidak itu dengan cara ya. Ya. Muhammad bersabda ya, tolong awasi dan selidiki wanita jika melahirkan yang berkulit hitam, warna mata yang sangat hitam, ya, pantat besar, berarti suaminya itu benar. Namun jika wanita melahirkan bayi dengan ciri warna kemerahan seperti binatang semacam tokek, berarti suaminya berbohong. Goblok tenan. Ternyata wanita itu melahirkan bayi ciri itu cocok nggak? Berarti ayahnya itu jujur. Ini di Ibnu Majah ya 257 ya. Lihatlah wanita itu jika yang melahirkan anak bermata hitam bermata besar dan kedua betisnya juga besar, maka itu adalah anak Syarik bin Sahmah ya. Dan wanita itu benar-benar melahirkan anak sebagaimana disebutkan. Ini ya di hadis Muslim 2060 ya. Ini ya. Ada orang yang menghadiahkan kepada Muhammad itu adalah sempol pantat keledai liar. Wah, jangan ada segar. Yang saya bilang ya, Muhammad itu suka dengan pantat ya, pantatnya kelinci dikasihi, dan sekarang dikasihi pantat keledai. Berarti umat-umatnya itu dan semua sahabatnya percaya dan yakin kalau Muhammad itu suka pantat. Ya. Ya ini di Nasai 759 ya. Ini ketika Rasulullah ya menjadi imam sholat ya, yang paling hafal Al-Quran ya, dan mereka mengajari ruku dan sujud. Nah, tapi semua orang-orang yang datang itu ya memakai selimut yang banyak lubangnya ya, sehingga mereka berkata pada ayahku, kenapa kamu tidak menutupi pantat anakmu? Jadi anak-anaknya tuh mungkin bajunya tuh ya bolong-bolong, akhirnya kelihatan pantatnya. Nah ini di hadits Tirmizi nomor 70 ya. Jika salah seorang dari kalian berada dalam masjid lalu mendapatkan angin di antara belahan pantatnya, maka janganlah ia keluar hingga mendengar suara atau mencium bau ya. Jadi ini kentut istilahnya mungkin ya. Jangan kamu keluar ya sebelum kamu mendengar suaranya atau mencium bau. Tapi kalau nggak kedengaran suaranya ya, nggak bau ya nggak usah keluar. Konyol. Ini di hadits Tirmizi 2117 ya. Ini ya, pada hari kiamat ya, berdasarkan tingkat pengkhianatnya ya, tidak ada pengkhianat yang lebih besar. Pengkhianat pemimpin rakyat, benderanya dipusatkan di dekat pantat. Aduh, pantat konyol ya. Ia beliau melahirkan bayi mata besar, pantatnya itu anaknya Suraik ini tadi. Oke, kita saatnya membahas persusuan di Abu Daud 1759 ya. Muhammad berkata, sesuatu diharamkan karena persusuan ya, diharamkan seperti diharamkan karena nasab keturunan. Jadi persusuan itu boleh dilakukan asal tidak seketurunan ya, atau serahim. Oke ya, Aisyah berkata, wahai Rasulullah, dia adalah saudara sepersusuan. Beliau berkata, lihat siapa saudara sepersusuan kalian, sesungguhnya persusuan itu adalah karena lapar. Jadi ini bukan saudara, itu aslinya saudara kandung sama susu satu ibu, itu bukan. Ini saudara persusuan ini ya. Jadi Muhammad ini istrinya disuruh menyusukan ke orang-orang dewasa ya, biar banyak pengikutnya ya. Dan memiliki saudara persusuan. Ini persusuannya untuk Aisyah, ini saudara persusuannya untuknya ini ya, sendiri ya. Dan persusuan itu boleh ya karena dengan alasan lapar. Dan di Abu Daud 1763 ini mengatakan ya, tidaklah dianggap persusuan kecuali dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging ya. Karena persusuan ini bagus ya untuk menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Oke, ini di Abu Daud 1764 ya. Ini semula nih istrinya nih ya, istri Muhammad ini ingin menyusui anak-anaknya ini, Aisyah anaknya ini ya, dan menyusui, tapi Muhammad ini istri Muhammad ini juga menolak ya untuk menyusui sahabat-sahabatnya Muhammad dan saudara-saudaranya Muhammad ya. Makanya dia berkata nih, sedangkan Ummu Sulama dan istri Nabi yang lain menolak memasukkan seseorang kepada mereka dengan persusuan tersebut, kecuali menyusui pada saat masih bayi ya. Ya, di Abu Daud 1767 ini mengatakan ya,
Wahai Rasulullah, apa yang dapat menghilangkan hak persusuan? Beliau berkata seorang budak laki-laki dan seorang budak wanita. Jadi seorang budak itu ya tidak boleh mengakukan ikut menyusui ya. Ini Abu Daud 2131 ya. Dia mengatakan ya, dia tuh beliau tuh tertawa ya mengenai dia menertawakan rambut kepalaku, tapi dia tuh menertawakan ya dan menambah dan mengurangi, yaitu saudari Ummu itu seorang persusuan ya. Bahkan Muhammad sendiri pun mengatakan begitu ya, lucu sekali ya. Ini ya di Ahmad 15.528 ya. Tidaklah menjadi mahram ya dari persusuan jika hanya karena satu atau dua kali sedotan. Jadi wanita itu tetap halal untuk dinikahkan ya, tidak mahram ya, jika persusuannya itu hanya satu atau dua kali sedotan ya, satu dua atau dua kali kenyot. Oke, ini di Bukhari 2874 ya. Ingat ya, sepersusuan itu melarang hal yang terlarang karena serahim. Jadi sepersusuan itu kalau serahim tidak boleh ya, sekandung dalam serahim tidak boleh. Ini sama juga ya di Bukhari 4709 ya, mengatakan sesungguhnya sepersusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan oleh hubungan keturunannya, diharamkan saling keturunannya. Ini Ibnu Majah ya 1930 ya, mengatakan juga ya, Rasulullah SAW bersabda tidak menjadi haram ya sekali persusuan ya, atau dua kali, atau satu hisapan atau dua hisapan ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi ya, jadi istrinya bisa ditukar-tukar ya antara sesama muslim ya, dan juga bisa saling menyusui ya, dan itu tidak akan haram jika dua kali kenyot atau satu kenyot. Ini di hadits Ibnu Majah ya 1934 ya, telah turun ayat yang berkenan hukum rajam dan ayat persusuan orang yang telah dewasa itu sebanyak 10 kali. Lembaran ayat itu ada di bawah kasurku ya. Ketika Rasulullah SAW wafat, kami tersibukkan dengan jasad beliau hingga burung-burung masuk dan memakannya. Jadi ayat-ayatnya itu ya ngomongnya yang persusuan dan rajam itu dimakan burung ya. Pada waktu tersibukkan dengan jasad beliau, ini betulnya salah. Di hadis yang lain mengatakan ya bahwa Muhammad ini baru dikuburkan 3 hari ya, karena semua orang khalifah berebut tempat kekuasaan dan kedudukan ya, sehingga Muhammad ini gak teruruskan ya, sama 3 hari itu gak dikuburkan ya, baru semua dapat pemimpin khalifah ya, pengganti Muhammad, akhirnya Muhammad dikuburkan. Dan yang ngomong bilang Al-Qur'annya yang ayatnya itu dimakan burung-burung, kenapa tidak buat dibuat lagi ya, kenapa dibiarkan aja dan dibiarkan hilang, kan konyol sekali ini. Padahal hadis itu adalah kumpulan-kumpulan dari orang-orang sahabat-sahabat Nabi, khalifah-khalifah ya, yang bersama dengan Muhammad itu dituliskan ya. Kita asal mulanya hadis itu. Ya, ini Muhammad juga ya. Ini mengatakan ya, beliau bersabda ini pada Aisyah ya. Dia itu pamanmu, berilah izin untuknya. Aisyah menjawab ya, yang menyusui itu aku wanita, bukan laki-laki. Dia itu mau menyusui yang untuk wanita saja, Aisyah ini ya, tapi gak diperbolehkan ya, tetap harus menyusukan orang-orang dewasa yang laki-laki juga. Jadi ini adalah pamannya Aisyah sendiri ya, disuruh nyusu Aisyah ya, tapi dia ngomong tidak, kamu akan lebih beruntung ya jika menyusui pamanmu. Konyol ya. Ibnu Majah 1939 ya, paman sepersusuanku datang dan meminta izin masuk menemuiku, namun aku enggak menerimanya, tidak mau lagi menyusui pamannya. Kan risih kan pamannya disusui. Berikan izin itu untuk pamanmu, katanya Muhammad ya. Yang menyusui aku wanita, bukan laki-laki. Ini beliau bersabda, dia tuh pamanmu, berilah izin ya, kayak tadi yang katanya buat hoki ya. Ibnu Majah 3471 ya. Ada juga yang disusukan, ada Abu Taibah ya, ada saudara laki-laki. Bayangkan saudara laki persusuan Ummu Salamah adalah seorang anak yang belum balik. Ini Malik ya 1104 ya, persusuan anak di bawah umur 2 tahun menjadi sebab pengharaman ya, meskipun hanya satu usapan. Jadi menyusui anak di bawah umur 2 tahun yang bukan anaknya ya, bukan sekandung yang
yang apa ya, yang enggak sekandung itu mungkin ya, itu haram ya, walaupun meskipun hanya satu kenyot ya, itu haram. Ini ya hadits Malik 1113 ya, mengatakan ya, susuilah dia sebanyak 5 kali susuan sehingga dengan itu dia menjadi anak dari jalan persusuan. Ini bukan berarti anak-anak kecil-kecil, itu bukan. Jadi orang dewasa itu dianggap anak yang menyusui ya. Jadi Aisyah pun melakukan terhadap orang-orang yang ingin bertemu dengannya. Jadi orang yang ingin bertemu dengan Aisyah boleh menyusui Aisyah ya. Kasihan nih Aisyah sabocil, dinikahi, dirudal, dijadikan persusuan untuk orang-orang sahabat-sahabatnya biar banyak pengikutnya ya. Ya, begitulah pandangan istri-istri Nabi SAW mengenai penyusuan anak dewasa atau yang beranjak besar. Luar biasa. Nah, ini juga ya Umar bin Khattab ya. Ada laki-laki yang datang kepada Umar ya, saya memiliki seorang budak wanita yang selalu saya ingin setubui. Jadi budak wanita ini selalu disetubui, tapi istrinya dengan sengaja menyusui budak wanita tersebut. Jadi biar nggak digauli sama suaminya ya, budaknya wanita ini ya. Berarti budak wanitanya masih kecil ini karena masih menyusui ya. Ketika aku ingin setubui budak itu, jangan kau lakukan, demi Allah aku telah menyusuinya. Atas Umar berkata, hukumlah istrimu, dipukul ya, dan gaulilah budak perempuanmu, sebab persusuan itu masih kecil ya, untuk yang masih kecil, masih bayi ya. Tapi ini budaknya masih di bawah 10 tahun ya, mungkin di atas 5 tahun ya, tapi nggak boleh ya. Luar biasa. Ini ya, beliau bersabda ya, anak wanita Ummu Salamah ya, beliau bersabda, seandainya ya bukan anak istriku ya, ia tetap tidak halal bagiku karena ia adalah anak saudaraku sepersusuan. Maka janganlah kalian tawarkan kepadaku anak-anak dari saudara wanita kalian. Ya. Jadi ini mengatakan ya, kalau dia bukan anak dari istrinya ya, tidak halal ya. Karena ia adalah anak saudara persusuan ya. Maka jangan tawarkan anak-anak atau saudara wanita kalian karena dia itu anak yang bukan dari Muhammad itu tadi ya. Jadi anak kecil ini anaknya diharamkan, tapi kalau dewasa sama pamannya boleh. Aneh, konyol. Ini ya Nasai 3264 ya. Qais meminta izin kepadaku dan dia adalah pamanku sepersusuan ya. Lalu saya menolak untuk memberi izin kepadanya pada Rasulullah SAW ya. Kemudian beliau bersabda, izinkanlah dia, sungguh ia adalah pamanmu. Aisyah berkata hal tersebut setelah turun ayat hijab. Padahal ini Aisyah menyindir lagi ya. Ya, Aisyah ini menyindir lagi kalau katanya turun hijab itu kita akan tertutupi ya, apa ya, nggak najis dan sebagainya. Tapi kok buktinya kok Muhammad menyuruh pamannya untuk menyusui Aisyah. Ya, biar Aisyah mengizinkan pamannya untuk disedot susunya. Konyol kan? Oke, ini Tirmizi 1065 ya. Allah mengharamkan dari jalur persusuan sebagaimana pengharaman jalur nasab ya. Jadi persusuan yang serahim ini nggak boleh ya, haram ya. Harus yang tidak boleh serahim ya. Oke, di ini ya, Tirmizi 1067 ya. Pamannya Aisyah tuh datang minta izin pada Muhammad ya, minta izin Muhammad karena Aisyah nggak boleh mengizinkan pamannya untuk masuk ya. Langsung Muhammad pun berkata, perintahkan dia masuk karena dia adalah pamanmu. Aisyah berkata, yang menyusuiku adalah seorang wanita, bukan dia. Dia menjawab, dia adalah pamanmu, biarkan dia menyusuimu ya. Mungkin Aisyah mengatakan gini, apa, dia pamanku, mat, sadar mat, aku suruh nyusui pamanku itu opo ngene. Goblok tenan. Ini juga ya Ali Imran ya 54 ya. Dan mereka membuat tipu daya, maka Allah pun membalas tipu daya, dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya. Jadi bahasa Inggrisnya itu the best liar ya, pembohong ya, pembohong terbaik, pembalas tipu daya yang terbaik ya, atau Inggrisnya itu scammer ya. Scammer itu adalah orang yang punya siasat yang paling baik, yang tipu daya yang terbaik ya. Beda dengan Alkitab, jika kamu ditampar pipi kananmu, berilah pipi kirimu ya.
Dan Yahweh itu Israel tidak menipu ya. Makanya Yesus berkata, kamu adalah iblis sesat karena bapakmu adalah iblis karena dia tukang tipu ya, tipu daya. Ya itu Khairul Makirin ya. Dan itu sudah diakui sama ulama-ulama menjadi 100 Asmaul Husna ya, bukan 9 lagi ya. Oke, ini sama di surat An-Anfal ayat 30 yang mengatakan ya, ini ya, Allah menggagalkan tipu daya itu dan Allah sebaik-baiknya pembalas tipu daya ya. Balaskan ya.
Oke, ini juga ya di hadits Nasa'i ya 5325 ya. Ini mengatakan ya, wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ia tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan juga anakku. Apakah boleh aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuan? Berarti ini nyolong ya. Beliau menjawab, ambillah apa yang mencukupi untuk kamu dan anakmu dengan mahfub. Jadi bunda-bunda bisa ya mencuri ya uang dari suami tanpa sepengetahuan ya, kalau misalnya dia pelit ya, atau tak cukup nafkahnya. Juga di hadits Tirmizi ya 1054 ini mengatakan juga ya, orang wanita yang sudah diceraikan suaminya ya sampai talak 3 ya, tidak diberi tempat tinggal, tak jatuh dinafkahi ya. Kecuali kalau hamil masih bisa dinafkahi, kalau sudah mengeluarkan anak tetap tidak dinafkahi. Jadi bunda jangan berharap kalau sudah diceraikan minta nafkah ya.
di hadis Muslim 2703 ya, mengatakan ya, wahai Rasulullah, jika engkau melihat anak perempuan Khadijah meminta nafkah berlebihan ya, kepada niscaya akan saya hadapi dia dan terus saya pukul tengkuknya. Maka Rasulullah SAW pun tertawa. Saya berkata, mereka semua dari sekelilingku, seperti yang kau lihat, mereka semua meminta nafkah lebih dariku. Maka Abu Bakar ya segera berdiri menghampiri Aisyah dan memukulnya ya. Jadi bagi suami-suami yang jika punya istri yang minta nafkah lebih, boleh dipukul ya. Tidak bisa masuk KDRT ini karena di Al-Quran menghalalkan ya. Oke, kita ke hadits Ibnu Majah ya 303 nih ya. Rasulullah SAW kencing ya. Barang siapa yang menceritakan padamu bahwa Rasulullah SAW kencing dengan berdiri, maka jangan engkau membenarkan atau percaya ya, karena aku melihat beliau kencing dengan duduk. Jadi Muhammad itu kencing pipis itu duduk kayak perempuan gitu ya. Gak tahu alasannya apa ya, mungkin karena dia malu titiknya kecil atau gimana, saya kurang tahu ya, atau dia punya penyakit hernia atau bagaimana, kurang tahu. Nah ini lanjutnya ya, hadits Ibnu Majah 304 ya. Ini ya, Rasulullah SAW menegur ya kepada Umar. Umar ini banci ya, yang punya alasan yang penyakit dubur, bisa sembuh dan merasa enakan jika diolesi sperma, itu alasan aja biar disodomi gitu. Nih ya, wahai Umar, janganlah engkau kencing berdiri, maka semenjak itu aku tidak pernah kencing dengan berdiri lagi. Jadi umat muslim ya dilarang kencing berdiri, harus kencing jongkok ya. Ikutilah teladan Muhammadmu. Oke, ini di Abu Daud ya 3798 ya. Lihat ya. Banyak orang yang sakit ya di Madinah ya, sehingga Rasulullah SAW memerintahkan untuk menyediakan unta ya. Ya, katanya menyediakan unta. Beliau perintahkan mereka untuk minum air kencing dan susu unta ya, biar biasa sembuh ya. Akhirnya semua orang-orang yang di Madinah itu muslim itu menuju ke kandang unta. Namun ketika dia sembuh, malah justru membunuh pengembala Rasulullah dan membawa lari unta-unta tersebut. Gila ya. Habis itu dikejar terus habis itu dibunuh dengan sadis dengan Muhammad ya, yaitu dimutilasi mayatnya ya, dan tidak dikuburkan ya. Beliau memotong tangan dan kakinya mereka secara persilangan ya, luar biasa, dan dibiarkan begitu saja biar mati kepanasan. Oke, kita di hadits Muslim ya 1465 ya. Ini mengatakan ya Rasulullah itu mengingatkan ya agar mereka untuk bersedekah ya. Nah, Bilal ini adalah budak ya, bekas mantan PSK yang dijadikan sekretaris dan bendaharanya Muhammad ya. Kalau bendaharanya Yesus kan Yudas ya, tapi kalau bendaharanya Muhammad keren, calon PSK ya. Dan dia juga bukan orang keturunan Arab ya. Dia juga pernah di hadis berikutnya itu pernah jadi wanita pertama adzan di masjid ya. Dan dia ini ya disuruh memerintahkan untuk bersedekah atau kolektor lah di anggapannya. Jadi muslim itu kolektor ya. Muhammad suruh Bilal menyebarkan kainnya ya, sehingga kaum wanita pun meletakkan cincin, kalung-kalung mereka. Belum lagi Muhammad ini suka menjajah ya, apalagi orang-orang yang bukan Islam ya, dijajah budaknya yang cantik dikawini yang biasa-biasa saja untuk prajurit-prajuritnya dan sahabat-sahabatnya ya. Kalau yang laki pasti bunuh, kecuali anak kecil ya, dan kecuali kalau dia mau bersyahadat. Ini jadi Tirmizi ya 1073 ya. Ini Aisyah ini sebetulnya nggak mau menyusui orang dewasa ya. Makanya Aisyah tuh bertanya,
Nabi Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa yang betul-betul bisa membebaskanku dari kewajiban karena persusuan ini, persusuan orang dewasa ini? Bukannya dibebaskan ya, tapi malah jawabnya kecuali budak laki-laki dan budak wanita. Wah, play. Oke, ini di Abu Daud ya, Abu Daud 333 ya. Di sini mengatakan ya, Jibril itu turun ya, dia sholat barengan sama Muhammad ya, bersamanya sholat gitu ya, lucu sekali ya. Oke, kita ke Abu Daud 2936 ya. Ya, Allah berfirman ya, Allah yang bicara ya. Allah berfirman, aku adalah pihak ketiga dari orang-orang sekutu. Oh, ini sudah nih ya. Jadi Allah ini bilangnya Muslim tauhid ya. Buktinya dia adalah pihak ketiga dari yang semua dewa-dewa atau Tuhan-Tuhan yang ada, tapi jadi kianati. Oke, kita di hadits Muslim ya 3354 ya, mengatakan ya, Jibril terlambat datang. Banyak hadits mengatakan Jibril itu terlambat datang. Jadi Jibril itu malaikat tukang ngaret ya. Bahkan Jibril terlambat datang gara-gara ada anjing di rumahnya Muhammad, ada gambar di rumahnya Muhammad ya. Nggak tahu gambar apa, mungkin gambar BTS mungkin. Korea, artis Korea. Nah, ini orang-orang musyrik berkata ya, Muhammad telah ditinggalkannya, maka Allah SWT menurunkan ayat demi waktu duha dan demi malam. Jadi ini kisahnya Muhammad itu kalah, tapi dengan alasan orang-orang musyrik berkata Muhammad telah tinggalkan, padahal dia kalah perang. Oke, ini di Bukhari 3641 ya. Ini ya, yang saya katakan tadi ya. Bukan ini sini. Hadits Muslim. Ini dia Ibnu Majah ya 3641 ya. Ini mengatakan ya, Jibril itu terlambat datang ya, dan Jibril ternyata di tengah berdiri depan pintu. Muhammad tanya, kenapa kamu di depan pintu? Di dalam rumahmu ada anjing, dan sungguh kami tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Berarti kan Muhammad bilang anjing itu haram ya, air liurnya haram sebagainya ya. Bahkan anjing hitam itu adalah iblis ya. Loh, kok melihara anjing? Terus sama Jibrilnya takut dengan anjing. Biasanya setan loh yang takut sama anjing itu. Anjing mesti menggonggong. Kan konyol ini. Malaikat kok takut sama anjing. Oke, di Ibnu Majah 3473 ya. Jibril turun kepada Nabi SAW dan membekam beliau di kedua bahunya karena di atas punggungnya dekat leher. Loh, kalau Muhammad sakit, kenapa enggak Allah yang membantunya? Terus kenapa pakai Jibril, pakai bekam? Dia bilang bekam itu alternatif itu orang yang itu uangnya nggak halal. Malah Jibril membekam. Ya, kenapa pakai kun fayakun? Apa susah-susah ya. Bahkan sampai Muhammad itu di Somirot itu Muhammad dioperasi di belah dadanya ya, jantungnya, organ-organ yang terdapat ada setan-setannya itu dicuci dengan air zam-zam dan biar bersih dari dosa-dosa. Yang apa dicuci ya. Terus kedua ditaruh di tempat pembersihannya itu di tempat baskom emas yang terdapat iman. Iman itu tergantung dari diri kita sendiri, mengimani kan ya. Kenapa pakai baskom emas itu sekali konyol. Oke, juga di hadits Ahmad 20211 ya, mengatakan di atap rumahnya ya Muhammad itu terbuka. Ketika aku di Mekah ya, kemudian Jibril turun dan membelah dadaku, kemudian mencuci dengan air zam-zam, lalu ia datang membawa bejana dari emas yang penuh berisi dengan hikmah dan iman. Nah, kalau di Kristen ya, jika orang suku Lewi ya adalah imam ya untuk melakukan korban tebus dosa, itu dikuduskan oleh Yahweh sendiri ya untuk menjadi seorang imam ya langsung. Kalau Muhammad enggak, pakai acara operasi dulu Jibril ya, mencucinya dengan air zam-zam biar
dosa-dosanya bersih dan dimasukkan di bejana emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Nah, konyol kali. Iman tertimbul dari diri kita sendiri, bukan dari operasi. Ini hadits Bukhari 48 ya. Ini mengatakan ya bahwa di sini Jibril akan datang untuk mengajarkan agama ya, Al-Quran ya. Tapi di sini sahabatnya tidak melihat sesuatu pun, ya. Tapi Muhammad tetap berbicara, dia adalah malaikat Jibril datang kepada manusia untuk mengajarkan mereka. Kan konyol. Jadi Jibril itu yang bisa melihat Muhammad doang, ya. Waktu Aisyah pun juga gitu. Ini Aisyah, Jibril mengucapkan salam padamu, tapi Aisyah nggak melihat. Konyol kan? Beda dengan Alkitab, ya. Pada waktu Yesus dibangkitkan, dia melihat seorang malaikat. Ada seorang malaikat di sini. Tiba-tiba dia balik ya ke suatu rumah, dan rumahnya muridnya itu juga mendengar dan datangnya dia ternyata benar kuburannya kosong dan ada malaikat di situ, ya kan? Yang lainnya bisa saling melihat. Nah ini Muhammad yang lihat dia sendiri mengakui mengajarkan, tapi semua orang nggak bisa melihat Jibril untuk mengajari. Lah konyol ini. Ini hadis Bukhari 434 ya. Ini mengatakan Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Padahal di Alkitab Roh Kudus itu adalah roh inti dari Bapa Yahweh itu sendiri ya. Jadi Yahweh itu adalah tubuh roh ya. Kalau di Islam itu adalah zat ya. Nah, tubuh roh itu memiliki tangan dan kaki. Pada waktu di Aman Eden Adam makan buah, dia merasa ketakutan telanjang dan dia mendengar suara langkah kaki Yahweh ya, maka dia takut ya, bersembunyi. Berarti kan Yahweh kan kakinya menampak ya dan bersuara di Taman Eden itu kan. Nah, dan Islam pun juga menyadari ya, kalau Allah itu katanya zat, tapi dia punya dua tangan kanan ya, kanan semua, dan kaki kanan semua ya, dan memiliki wajah ya. Nah, Yahweh itu adalah tubuh roh, dan Yesus itu adalah jiwa. Jiwa itu adalah pikiran, pengetahuan, dan Yesus itu adalah firman Tuhan. Firman itu apa? Bacotannya Yahweh. Jadi apa yang keluar dari mulutnya Yahweh itu adalah firman ya. Nah, firman itu ditimbulkan dari jiwa, pikiran, pengetahuan, dan Roh Kudus itu adalah roh inti Yahweh itu sendiri ya. Nah, dia bilang di Al-Quran ini Roh Kudus ini adalah malaikat Jibril. Sedangkan malaikat Jibril kamu akan mengandung Isa ya dengan Roh Kudus ya. Berarti kan malaikat Jibril yang mengawini Maryam. Sedangkan di Al-Quran ngomong Jibril mengembus ya farjaha. Tapi di terjemahannya nggak diperjelaskan. Farjaha itu kan artinya vagina. Berarti kan kurang ajar banget Jibril itu meniup farjaha Maryam, vaginanya Maryam. Ya kan? Kenapa nggak ditiup perutnya atau apanya? Kenapa perlu pakai ditiup vaginanya ya? Oke, ini ya. Hadits Ahmad 21133 ya. Dia mengatakan ya, bagaimana kabar budak itu? Dia berkata, wahai Rasulullah, baginda memerintahkanku untuk mempergaulinya dengan baik, maka aku mempergaulinya. Jadi tawanan ya, yang tawanan perang yang dijajah Muhammad ini ya wanita ini yang jelek-jelek itu atau biasa-biasa boleh dijadikan budak sahabat-sahabatnya atau pengikut-pengikut Islam ya. Itu boleh bebas asal digauli dulu ya, diwik-wik dulu baru bisa bebas. Gak semudah itu begitu ya, kamu ingin bebas diwik-wik dulu. Nah ini Ahmad 21320 ya. Ini ya, Allah memintakan kami ya umat-umatnya untuk bersolawat untuk baginda. Wahai Rasulullah, bagaimana? Jadi waktu Muhammad masih hidup ini minta disolawati ya, untuk didoain ya. Nabi apakah, Rasul apakah minta didoai sama umatnya? Goblok tenan. Oke, ini di hadits Ahmad ya 22126 ya. Ini mengatakan ya, wahai Rasulullah, baginda terlihat bahagia dan berseri. Rasulullah SAW bersabda, apa yang menghalangiku tadi malam? Rabbku, yaitu Allah ya, mendatangiku dalam bentuk yang paling indah. Jadi Muhammad ini ditemui oleh Allah ya. Apa yang diperdebatkan oleh malaikat tertinggi? Aku menjawab, aku tidak tahu ya Allah. Beliau menjawab 2 atau 3 kali. Dia meletakkan telapak tangannya di antara pundakku.
bukan dingin ya. Allah kok nggak tahu apa yang ditempatkan oleh malaikat tertinggi ya. Tentang penghapus dosa ya, ini mengatakan yang orang Muslim bilangnya Kristen penghapus dosa, padahal dia sendiri juga ada penghapus dosa. Bahkan mengatakan di hadits yang lain mengatakan bahwa dosa umat Muslim yang sebesar gunung itu di neraka akan ditanggung oleh orang Yahudi, ya, dan orang Nasrani. Berarti kan orang Yahudinya Yesus apa doa, ya, ditebus dosanya ya, konyol kan? Dan ini Ahmad ya 22128 ya. Orang berkata, "Wahai Rasulullah, kapan baginda dijadikan nabi?" Rasulullah SAW bersabda, "Saat Adam berada di antara ruh dan jasad ya." Jadi Muhammad itu sudah resmi jadi nabi. Ini Ahmad ya 22144 ya mengatakan ya, Rasulullah SAW ini sedang gembira ya, bahagia ya. Bersabda benar. Kemudian orang-orang memperbincangkan kekayaan. Jadi orang-orang memperbincangkan kekayaan, Muhammad rasa gembira dan senang ya. Bahkan Rasulullah itu pernah ingin jadi nabinya orang-orang kaya-kaya, tapi orang kayanya itu tidak percaya pada dia. Ada haditsnya itu juga. Buat play. Ya ini di Bukhari 2806 ya. Diberitakan ada seorang Ka'b bin al-Asharaf ya, karena dia suka menyakiti Allah dan Rasulnya ya, dan suka menjelek-jelekan Muhammad ya, dan jelekan Allah ya, karena mungkin karena konyol dan lucu ya. Langsung ini ya, bawahannya Muhammad ya, yang namanya Muhammad bin Maslamah berkata, "Apakah baginda suka bila aku membunuhnya?" Wahai Rasulullah. Beliau menjawab, "Ya." Dia berkata, "Aku mendatanginya." Lalu Ka'b berkata, "Orang ini maksudnya Rasulullah minta tolong dan minta sedekah pada kita, tapi tidak mau." Jadi alasannya itu biar biasa dibunuh ya orang yang benci Muhammad ini ya. Waktu Muhammad minta tolong untuk sedekah tapi nggak mau, itu loh, sedekah nggak mau, itu alasannya. Padahal enggak, difitnah gitu, biar apa, alasan dalil untuk membunuh dia. Kurang ajar banget. Ini di hadis Bukhari 331 ya, ini menceritakan kalau ada orang mau wudhu nggak ada ya, dan Muhammad menciptakan mukjizat ya, dia mengeluarkan air ya dari sela-sela jari beliau bagaikan mata air. Biar kami dapat minum dan berwudu. Berapa jumlah orang kalian di situ? Seandainya jumlah kami 100.000, pasti air itu mencukupi kami. Satu jumlahnya kami masih 1.500 orang. Wow, gila. Muhammad tangannya keluar air yang memberikan wudhu dan air minum kepada 1.500 orang. Ini ya hadis Bukhari 3389 ya. Dia menanyakan, siapakah manusia yang paling baginda cintai? Beliau menjawab, Aisyah. Aku katakan kalau dari kalangan laki-laki, beliau menjawab bapaknya. Karena kenapa bapaknya Aisyah disukai? Karena Aisyah itu bukan anak yatim ya, bukan anak yatim. Dia punya bapak. Bapaknya yang menyodori Aisyah untuk dinikahi sama Muhammad ya, untuk sebagai hiburan ya. Terus lagi Umar bin Al-Khattab ya, ini seorang encong ya. Dan waktu itu pernah ya, di berikutnya itu ada Muhammad mengusir banci di rumahnya Umar ya. Dan ada hadis lagi yang mengatakan kalau Umar ini kena penyakit anus yang bisa sembuh, bisa enakan jika dilumuri oleh sperma ya. Itu adalah alasan buat homo ya. Oke, di Abu Daud 316 ya, kalau Muhammad itu pernah mimpi basah, bisa kakek-kakek mimpi basah ya. Iya. Waktu itu bahwasanya dia pernah berada di rumah Aisyah ya, ya. Dia lalu bermimpi keluar mani, lalu terlihat oleh wanita Aisyah ketika dia sedang dibakas junub dari pakaiannya ya, atau mencuci pakaiannya. Kemudian saya wanita itu memberitahukan kepada Aisyah, lalu dia berkata, sungguh saya teringat bahwa saya pernah menggosokkan dari pakaian Rasulullah SAW ya. Jadi saat cuci itu bekasnya masih ada spermanya itu ya. Oke, ini di Abu Daud 430 ya. Mengatakan ya, beliau bersabda untuk mengajarkan Bilal ya, untuk mengadakan adzan masjid ya. Jadi saya bilang kan kalau Bilal itu adalah cewek pertama yang mengadzankan masjid ya, dan dia adalah seorang
mantan PSK dan termasuk diangkat jadi bendahara sekretarisnya Muhammad. Oke nih ya, memang di Al-Quran tidak pernah membahas masalah sunat ya. Muhammad sunat kan nggak ada tulisannya ya, karena Muhammad tahu sendiri arti dari sunat itu sendiri. Dia hanya mengcopy dari Taurat ya. Seharusnya sunat itu tidak bukan sebagai penebus dosa, bukan sebagai penajisan dan sebagainya ya. Sunat itu hanya adalah tanda perjanjian antara Yahweh dengan Ibrahim dan Ishak bahwa keturunannya akan menjadi raja selama-lamanya, yaitu Yesus itu akan menjadi raja selama-lamanya ya. Dan janji-janji berkat-berkat yang diberikan kepada keturunan Daud ya. Nah, makanya itu ada sunat ya, sama seperti air bah. Yahweh tidak akan berjanji tidak akan memberikan air bah lagi dengan tanda pelangi ya. Nah, tapi hebatnya Yahweh itu kalau menggunakan tanda sunat ya, itu sekaligus untuk ada baiknya, yaitu biar kita sehat hidupnya ya. Hanya itu aja, tapi bagi umat muslim nggak tahu artinya sunat, dan Idul Adha pun juga nggak tahu. Padahal orang Alkitab mengatakan korban tebus dosa itu adalah dasar pelajaran pengetahuan apa artinya korban penebus dosa. Nah, kalau Islam tuh ikut-ikutan aja Idul Adha, tapi nggak tahu artinya ya. Sunat nggak tahu artinya, makanya Muhammad tuh tahu sunat tuh tidak berguna bagi untuk selain orang Yahudi ya. Makanya Muhammad gak sunat ya. Makanya dan lebih aneh lagi ya, di hadis Bukhari 5824 mengatakan Ibrahim waktu kita menggunakan kampak. Zaman dulu sudah diciptakan pisau ya, zamannya Muhammad itu abad ke-6 itu nggak pakai kampak. Memangnya seberapa besar anunya Ibrahim? Apa nggak hilang semua ya? Kapaknya nggak cerdas. Kalau nggak cerdas, waduh, nggak tajam, kesakitan sekali, bisa melintir hilang semua anunya. Aneh kan?